Halo Kicau Mania, apa kabar? Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih rahasia di balik kacer-kacer jawara yang sering nangkring di podium kontes? Mereka tampil gacor, fighter sejati, dan stabil dari awal sampai akhir. Apakah cuma faktor genetik? Atau ada sesuatu yang mereka konsumsi? Hari ini, saya akan membongkar tuntas rahasia pakan racikan yang dijamin bikin kacer kesayangan kalian langsung berubah jadi mesin juara. Ini bukan sekedar teori, tapi praktek yang sudah terbukti. Siap-siap, karena setelah ini, kacer kalian tidak akan sama lagi. Yuk, simak sampai habis. Selamat datang kembali di channel Cinta Kicau Mania. Saya yakin banyak dari kalian yang sudah mencoba berbagai settingan, berbagai pakan, tapi hasilnya masih gitu-gitu aja. Jangan khawatir, itu wajar. Karena untuk mencapai performa puncak, kita harus memahami nutrisi dasar dan kebutuhan spesifik kacer. Kacer itu burung yang butuh asupan energi tinggi, protein seimbang, dan vitamin mikro yang cukup untuk performa fighter dan gacornya. Tanpa nutrisi yang pas, sehebat apapun genetiknya, dia tidak akan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Jadi, mari kita bahas satu persatu kunci rahasia pakan ini. Sebelum kita masuk ke racikan pamungkas, penting banget untuk memahami bahwa kacer, seperti atlet profesional, butuh diet yang spesifik. Mereka bukan cuma butuh makan kenyang, tapi makan yang benar. Protein untuk membangun otot dan tenaga, karbohidrat sebagai sumber energi instan, lemak sehat untuk stamina jangka panjang, serta vitamin dan mineral sebagai katalisator agar semua fungsi tubuh berjalan optimal. Banyak yang fokus ke protein saja, padahal keseimbangan itu kuncinya. Kalau salah sedikit saja, bisa overbirahi, kurang tenaga, atau bahkan sakit. Jadi, mari kita pastikan fondasi nutrisinya kuat ya. Pada umumnya, pakan harian kacer kita tidak jauh dari fur dan extra fooding (EF) standar seperti jangkrik. Ini memang basisnya, tapi seringkali porsi dan variasinya kurang tepat, apalagi untuk kacer yang disiapkan untuk kontes. Fur memang praktis, tapi kualitasnya beda-beda. Jangkrik itu penting, tapi kalau cuma itu-itu saja, nutrisinya bisa kurang lengkap. Banyak kicau mania yang terjebak di rutinitas ini, berharap kacernya gacor maksimal hanya dengan pakan standar. Padahal, untuk melesat ke level juara, kita butuh sentuhan spesial. Nah, disinilah racikan rahasia kita mulai bermain. Oke, sekarang kita mulai bongkar satu persatu bahan-bahan yang akan membuat kacer kalian tampil beda. Racikan ini bukan hanya soal jenis bahan, tapi juga kualitas dan cara pemberiannya. Kita akan bermain dengan kombinasi protein, energi, dan nutrisi mikro yang sinergis. Ingat, setiap komponen punya peran penting, jadi jangan sampai ada yang terlewat. Saya akan tunjukkan bagaimana memilih bahan terbaik, menyiapkan dengan benar, dan mengkombinasikannya agar tercipta bom energi yang aman dan efektif untuk kacer kesayangan kalian. Siap mencatat? Jangkrik, ini adalah menu wajib kacer, tapi bukan sembarang jangkrik. Pilih jangkrik yang bersih, sehat, aktif, dan berukuran sedang. Jangan yang terlalu besar atau terlalu kecil. Beri jangkrik pakan sayuran atau buah sebelum diberikan ke kacer. Ini namanya good loading. Fungsinya agar jangkrik kaya nutrisi dan vitamin saat dimakan kacer. Jumlahnya, ini tergantung karakter kacer kalian. Tapi untuk racikan juara, porsinya seringkali lebih tinggi dari standar harian. Misalnya, pagi 5-7 ekor, sore 5-7 ekor. Tapi ingat, ini bukan patokan mati, harus disesuaikan sambil diobservasi. Kualitas jangkrik sangat berpengaruh pada stamina kacer di lapangan. Selanjutnya, ulat Hongkong atau UHA. Ini adalah sumber lemak dan protein yang sangat baik untuk mendongkrak birahi dan energi kacer. Namun, pemberiannya harus hati-hati agar tidak overbirahi. UHA sebaiknya diberikan yang berwarna putih setelah berganti kulit, karena lebih mudah dicerna dan nutrisinya lebih maksimal. Untuk racikan juara, UHA bisa diberikan 3-5 ekor di pagi hari, terutama 2-3 hari menjelang lomba. Hindari pemberian setiap hari dalam jumlah banyak saat tidak ada persiapan lomba, karena bisa membuat kacer jadi terlalu panas dan overbirahi. UHA adalah booster energi, bukan menu harian utama dalam jumlah besar. Fur adalah fondasi utama pakan harian kacer. Jangan pernah menyepelekan kualitas fur. Pilihlah fur yang memiliki kandungan nutrisi seimbang, protein sedang, dan terbuat dari bahan-bahan alami. Hindari fur yang mengandung pewarna buatan
atau aroma yang terlalu menyengat. For berkualitas akan menjaga pencernaan kacer tetap sehat dan memastikan asupan nutrisi dasar terpenuhi setiap hari. Ini seperti nasi bagi manusia, harus yang terbaik. Dan untuk racikan kita, for ini akan kita modifikasi sedikit untuk lebih memaksimalkan serapannya. Ingat, for yang baik mendukung kinerja EF yang kita berikan. Banyak kicau mania yang lupa atau meremehkan peran buah-buahan segar. Padahal, buah adalah sumber vitamin, mineral, dan serat alami yang sangat penting untuk kesehatan dan metabolisme kacer. Buah seperti apel, pisang kepok, atau pepaya bisa diberikan secara rutin 2-3 kali seminggu. Apel membantu melancarkan pencernaan dan memberikan kesegaran. Pisang kepok kaya kalium untuk energi, dan pepaya mengandung enzim pencernaan. Potong kecil-kecil dan pastikan buahnya segar, bebas pestisida. Buah-buahan ini akan membuat kacer lebih bugar, sistem imunnya kuat, dan membantu proses detoksifikasi alami tubuhnya. Selain buah, sayuran hijau juga tak kalah penting. Sawi hijau atau kangkung adalah pilihan yang bagus. Sayuran ini kaya serat, vitamin, dan antioksidan yang membantu menjaga kesehatan organ dalam kacer. Mereka juga membantu melancarkan pencernaan dan membersihkan racun-racun dalam tubuh. Berikan sayuran segar yang sudah dicuci bersih 1-2 kali seminggu. Sayuran ini sangat berperan dalam menjaga stamina dan membuat nafas kacer lebih panjang. Jangan pernah anggap remeh salad untuk kacer kalian, karena ini adalah salah satu kunci untuk menjaga kesehatan dan performa jangka panjangnya. Nah, bicara soal nutrisi dan performa, tentunya kita juga ingin yang terbaik untuk kacer kesayangan kita, bukan? Bagi kalian yang mungkin merasa bingung atau kesulitan mencari produk fur atau vitamin burung berkualitas tinggi yang bisa mendukung performa kacer agar cepat gacor, fighter, dan selalu prima, jangan khawatir. Kami sudah menyiapkan rekomendasi produk-produk terbaik yang sudah terbukti khasiatnya. Kalian bisa langsung cek daftar rekomendasi produk kami di kolom deskripsi video ini atau langsung kunjungin Pet Pro di channel kami. Di sana ada berbagai pilihan yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kacer kesayangan kalian. Yuk optimalkan perawatan kacer kalian dengan produk yang tepat. Ini dia bagian paling seru, racikan khusus menjelang lomba. 3-4 hari sebelum kontes, porsi EF akan kita tingkatkan secara bertahap, dan ada sentuhan rahasia lainnya. Misalnya, jangkrik bisa naik jadi 7-10 ekor pagi dan sore. UHA bisa diberikan 5 ekor pagi, ditambah 2-3 butir telur puyuh rebus. Telur puyuh ini sumber protein dan lemak tinggi yang aman. Fur tetap diberikan, tapi kita bisa tambahkan sedikit madu murni pada fur atau air minumnya. Madu adalah sumber energi instan dan antioksidan alami. Kombinasi ini akan membangun energi dan mental fighter kacer secara optimal, membuatnya siap tempur di lapangan. Meski terlihat sepele, air minum bersih adalah penentu kesehatan dan performa kacer. Air yang kotor bisa jadi sarang bakteri dan menyebabkan penyakit. Pastikan selalu mengganti air minum kacer setiap hari, atau bahkan 2 kali sehari jika cuaca panas. Gunakan air minum kemasan atau air yang sudah diendapkan. Sesekali, kalian bisa tambahkan sedikit elektrolit atau vitamin burung yang larut air untuk menjaga hidrasi dan stamina kacer, terutama saat cuaca ekstrim atau menjelang lomba. Kacer yang terhidrasi dengan baik akan memiliki stamina yang lebih panjang dan vokal yang lebih jernih. Konsistensi adalah kunci. Membuat jadwal pakan harian yang optimal dan menaatinya sangat penting. Pagi hari sekitar jam 6-7, berikan pakan EF utama seperti jangkrik dan sedikit UHA jika sedang dalam settingan lomba. Pastikan fur dan air minum selalu tersedia dan bersih. Sore hari sekitar jam 4-5, ulangi pemberian jangkrik. Sesekali berikan buah atau sayuran di siang hari. Jadwal yang teratur akan membuat metabolisme kacer stabil dan dia akan tahu kapan waktu makan. Ini juga membantu dalam membentuk karakter kacer yang disiplin dan tidak mudah stres. Ingat, konsisten ya. Tentu saja, pakan racikan ini akan bekerja maksimal jika didukung dengan perawatan harian lainnya. Penjemuran rutin di pagi hari sangat penting untuk kesehatan tulang dan vitalitas. Mandi yang teratur, baik itu semprot atau cepuk, akan menjaga kebersihan bulu dan menenangkan kacer. Dan jangan lupakan umbar. Sesekali memberikan ruang gerak lebih luas akan melatih otot dan stamina kacer. Pakan yang luar biasa tanpa perawatan penunjang yang baik, hasilnya tidak akan optimal.
Jadi, selalu seimbangkan nutrisi dengan perawatan fisik dan mental kacer kesayangan kalian. Ada banyak mitos beredar soal pakan gacor. Misalnya, semakin banyak EF, semakin gacor. Ini mitos yang berbahaya. Terlalu banyak EF tanpa takaran yang tepat justru bisa menyebabkan overbirahi, obesitas, atau bahkan sakit. Faktanya, yang penting adalah keseimbangan dan disesuaikan dengan karakter kacer masing-masing. Mitos lain, kacer cuma butuh fur. Ini juga tidak benar. Kacer butuh variasi nutrisi dari EF dan pakan segar. Kita harus kritis dan berpatokan pada observasi kacer sendiri, bukan sekedar ikut-ikutan atau percaya mitos yang tidak jelas sumbernya. Mari kita jadi kicau mania yang cerdas. Setiap kacer itu unik, punya karakter dan metabolisme yang berbeda. Apa yang cocok untuk kacer A, belum tentu cocok untuk kacer B. Oleh karena itu, observasi adalah kunci sukses. Amati perubahan tingkah laku kacer kalian setelah mencoba racikan ini. Apakah dia lebih aktif, suaranya lebih lantang, atau malah terlihat lesu? Dari situlah kita bisa melakukan penyesuaian. Mungkin porsi jangkriknya perlu dikurangi, atau UH-nya ditambah sedikit. Jangan takut bereksperimen, tapi selalu lakukan secara bertahap dan pantau terus hasilnya. Jadilah ilmuwan untuk kacer kesayangan kalian. Ada beberapa kesalahan fatal yang sering dilakukan kicau mania. Pertama, perubahan pakan atau EF yang mendadak dan drastis. Ini bisa bikin kacer stres dan macet bunyi. Lakukan perubahan secara bertahap. Kedua, pemberian pakan basi atau kotor. Selalu pastikan pakan dan tempat pakan bersih. Ketiga, overfeeding atau terlalu banyak memberi EF dengan harapan instan. Ini justru merusak sistem pencernaan dan hormon kacer. Keempat, tidak konsisten. Hari ini racikan A, besok racikan B. Kacer butuh rutinitas. Hindari kesalahan-kesalahan ini, dan peluang kacer kalian juara akan semakin besar. Saya pribadi sudah melihat banyak kacer yang awalnya kurang perform, tapi setelah menerapkan racikan dan metode ini secara konsisten, hasilnya luar biasa. Dari yang tadinya jarang podium, bisa langganan juara. Dari yang tadinya cuma gacor di rumah, jadi ngefighter di lapangan. Ini bukan sulap, ini ilmu dan ketelatenan. Jadi, jangan ragu untuk mencoba. Kuncinya adalah sabar, konsisten, dan selalu memperhatikan respons kacer kalian. Setiap usaha yang kalian berikan akan terbayar dengan prestasi kacer kesayangan kalian. Nah, kicau mania, itulah rahasia pakan racikan kacer langsung juara kontes yang bisa saya bagikan hari ini. Ingat, kesuksesan tidak datang dalam semalam. Butuh proses, ketelatenan, dan konsistensi. Terapkan ilmu ini, amati kacer kalian, dan sesuaikan. Saya sangat antusias melihat kacer-kacer kalian bisa berprestasi di lapangan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kicau mania lainnya, agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Tinggalkan komentar bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman kalian mencoba racikan ini. Sampai jumpa di video berikutnya, salam kicau mania.